Dendam mereka seolah tersembunyi masing-masing. Di satu sisi, Syamsyr menyimpan luka batin sebagai anak, Melanio menyimpan dendam lama akibat masalahnya dengan Idris. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2026, seorang pria di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan mengajak tetangganya untuk menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Perbuatan yang benar-benar tercela, tapi ini adalah sebuah kisah nyata. Sang tetangga mau mengikuti permintaan sang anak karena kebetulan keduanya memiliki dendam yang mendalam terhadap korban, yang akhirnya mereka sepakat untuk melakukan tindakan yang begitu tragis kepada korban. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pria asal Bulukumba tega menghabisi ayah kandungnya sendiri bernama Idris, 61 tahun. Peristiwa tragis ini terjadi di Kelurahan Mariorenu, Kecamatan Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Sabtu 28 Maret. Aksi sadis pelaku dibantu oleh tetangganya yang sudah lanjut usia. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya di wilayah Kalimasang, Kelurahan Mariorenu, Kecamatan Gantarang, hiduplah seorang pria lanjut usia yang bernama Idris. Usianya sudah menginjak 61 tahun. Di usia yang sudah senja tersebut, Idris menjalani kehidupan sederhana sebagai warga di pesisir pantai. Saat itu, tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara rinci terkait dengan latar belakang keluarga Idris, termasuk tidak diketahui pula keberadaan istri dari Idris. Entah istrinya di saat itu sudah meninggal dunia atau memang mereka sudah berpisah. Tapi yang pasti, Idris tinggal bersama dengan anak-anaknya. Dua di antara yang diketahui itu adalah Syamsyr, anak laki-lakinya yang berusia 35 tahun, serta MF yang identitasnya tidak banyak diketahui secara detail. Di dalam kesehariannya, mereka hidup di dalam satu lingkaran yang sama. Tapi di balik kebersamaan tersebut, hubungan antara Idris dan anak-anaknya, terutama dengan Syamsyr, tidak berjalan harmonis. Idris dikenal sebagai sosok yang pendiam. Bagi Syamsyr, sikap itu perlahan menumbuhkan perasaan terasingkan. Dia merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang seharusnya dia terima sebagai seorang anak. Bahkan keadaan semakin memburuk ketika suatu saat Idris pernah mengucapkan kata-kata yang begitu membekas di hati Syamsyr. Idris pernah berkata kepada Syamsyr kalau Syamsyr bukan anaknya lagi. Entah apa alasan di balik perkataan tersebut, namun ucapan itu menjadi luka yang sangat sulit disembuhkan. Sejak saat itu, Syamsyr merasa dia tidak diakui sebagai anak, apalagi bagian dari keluarga. Dia memendam rasa sakit hati yang terus menumpuk dari waktu ke waktu akibat ucapan dari sang ayah. Tanpa pernah diungkapkan secara langsung kepada Idris, perasaan itu perlahan berubah menjadi dendam. Kebenciannya semakin lama semakin dalam. Sementara perasaan benci itu terus ada di dalam diri Syamsyr, baik Syamsyr maupun Idris tetap menjalani kehidupan seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Sehari-harinya, Idris bekerja sebagai petani rumput laut di sekitar pantai Kalimesang. Idris menghabiskan sebagian besar waktunya di sekitar pantai tersebut untuk menanam dan merawat serta mengumpulkan hasil budidaya rumput laut dengan tekun. Hasil panen itu kemudian disimpan di sebuah gubuk penampungan sederhana yang berada tidak jauh dari pantai. Gubuk itu bukan hanya tempat menyimpan hasil kerja, tetapi juga sering menjadi tempat Idris untuk beristirahat, bahkan bermalam di sana. Rutinitas tersebut sudah menjadi bagian dari keseharian Idris yang juga diketahui oleh anak-anaknya, termasuk Syamsyr dan juga MF. Selain diketahui oleh anggota keluarganya, para tetangga juga mengenal kebiasaan Idris tersebut. Di mata masyarakat sekitar, Idris dikenal sebagai sosok yang biasa saja, tidak menonjol, namun tetap dipandang sebagai sosok yang pekerja keras dan menjalani hidup dengan sederhana. Namun pandangan itu tidak sepenuhnya sama bagi semua orang. Di antara para tetangga, terdapat seorang pria lanjut usia yang bernama Melanio, yang usianya sudah 72 tahun. Berbeda dengan warga lainnya,
Melanio ini memiliki sejarah hubungan yang kurang baik dengan Idris. Keduanya pernah terlibat di dalam perselisihan di masa lalu. Meski konflik tersebut sudah lama berlalu dan sudah selesai, tapi nyatanya Melanio masih menyimpan rasa dendam yang belum benar-benar padam. Masalah lama antara Melanio dan Idris juga diketahui oleh beberapa orang di lingkungan tersebut, termasuk oleh Syamsir. Namun baik Syamsir maupun Melanio tidak pernah secara terbuka membicarakan atau mengungkapkan perasaan mereka, yang mana mereka sama-sama memiliki ketidaksukaan pada orang yang sama, yaitu Idris. Dendam mereka seolah tersembunyi masing-masing. Di satu sisi, Syamsir menyimpan luka batin sebagai anak, Melanio menyimpan dendam lama akibat masalahnya dengan Idris. Keduanya hidup di dalam lingkungan yang sama dengan Idris, menyaksikan rutinitasnya setiap hari tanpa pernah menunjukkan secara langsung apa yang mereka rasakan. Hingga pada akhirnya, apa yang selama ini mereka pendam berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar rasa sakit hati atau dendam biasa. Kemudian, puncaknya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 sekitar jam 11 malam, Syamsir dan Melanio sedang bertemu di rumah Idris. Di saat itu pertemuan di antara mereka seperti pertemuan biasa antar warga dan tetangga yang sudah saling mengenal. Di saat itu Idris sedang tidak berada di rumah, melainkan sedang berada di gubuk. Saat bertemu itulah Syamsir dan Melanio membicarakan keresahan mereka. Syamsir mengatakan bahwa dia sudah menyimpan dendam terhadap ayahnya karena tidak dianggap sebagai anak. Mendengar hal itu, Melanio juga menyampaikan kebenciannya kepada Idris. Bagi Melanio, perselisihannya dengan Idris sebelumnya masih membuat dia kesal, bahkan membuat dia menyimpan dendam yang cukup lama. Akhirnya mereka pun merencanakan aksi yang kejam itu, yang mana mereka ingin menghilangkan nyawa orang yang sama-sama mereka benci. Namun sebelum semua itu dilaksanakan, keduanya berpura-pura ingin menemui Idris terlebih dahulu untuk sekedar ngobrol santai. Padahal saat itu sebenarnya Melanio dan Syamsir ingin memastikan keberadaan Idris. Mereka berdua kemudian mendatangi Idris yang sedang berada di gubuknya di sekitar pantai Kalimesan. Sesampainya mereka di sana, di saat itu Idris tidak menaruh curiga apapun kepada mereka berdua, karena yang satu anaknya, yang satu lagi adalah tetangganya. Lalu mereka bertiga berbincang seperti biasa dan tidak ada yang aneh dari percakapan di antara ketiganya. Lalu setelah mereka berbincang beberapa saat, Idris berencana untuk bermalam di gubuk. Lalu kemudian Melanio dan Syamsir berpamit pulang. Ketika mereka meninggalkan gubuk, mereka menyiapkan sebilah parang sembari menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksi. Hingga 2 jam kemudian, tepatnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 sekitar jam 1 dini hari, Syamsir dan Melanio datang kembali ke gubuk tersebut sembari membawa sebilah parang sebagai senjata. Sesampainya di gubuk, mereka melihat Idris sedang tidur pulas di sana. Saat itulah, Syamsir mulai meminta Melanio untuk mengawali aksi tersebut terlebih dahulu karena dia merasa tidak tega melakukan aksi kejamnya kepada ayah kandungnya sendiri. Akhirnya, Melanio yang memang sudah lama dendam melangkahkan kaki dengan ringan menuju ke arah Idris yang tengah tertidur lelap. Kemudian dia langsung mengarahkan parang yang dia genggam ke arah bagian leher Idris. Dia menebas dengan sangat kuat hingga cairan merah menyembur deras dari luka menganga di bagian leher Idris. Idris yang kaget dia pun terbangun dengan kondisi yang kesakitan. Dia tidak sempat melawan karena berusaha menahan cairan merah yang menyembur dari lehernya. Bahkan dia juga tidak mampu menyelamatkan diri. Dia hanya berusaha bertahan, namun serangan di bagian lehernya membuat dia lemah. Perlahan-lahan Idris mulai sekarat, kehilangan nyawa dengan kondisi luka menganga di leher yang begitu mengerikan. Namun setelah Melanio melakukan aksinya dan telah melihat kondisi ayahnya yang sudah tidak bernyawa, di saat itulah Syamsir kemudian meminta parang yang digenggam oleh Melanio. Dan ketika Syamsir sudah menggenggam parang itu, dia langsung mengarahkan ujung parang tersebut ke arah perut Idris dan menekannya dengan cara berulang kali. Saat itu, cairan merah terus menyembur deras dari bagian perut Idris atas dendam yang Syamsir lampiaskan dengan parang tersebut. Sadisnya, Syamsir juga merobek-robek bagian perut Idris hingga melepas bagian ususnya dan sempat mengeluarkannya, saking dia dendamnya kepada sang ayah. Usus sang ayah kemudian dia masukkan ke dalam jerigen, dan jerigen berisi organ itu dia letakkan di luar gubuk. Syamsir benar-benar melampiaskan seluruh dendamnya dengan sangat sadis. Bahkan dia tega memisah-misahkan bagian dari dalam tubuh Idris. Setelah itu, Syamsir menghela nafas perlahan, seolah dia lega. Dan setelah Syamsir melakukan aksinya, Syamsir dan Melanio kembali ke rumah masing-masing, seolah tidak terjadi apa-apa.
dan membiarkan jasad Idris tergeletak di gubuk tersebut. Bahkan organ dalamnya yang berada terpisah dari tubuhnya juga dia geletakkan di sana. Kejadian itu belum diketahui oleh siapapun, apalagi karena gubuk milik Idris tidak sering dilewati oleh orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, muncullah kecurigaan dari MF, anak kandung Idris yang lain. Dia mulai merasa ada yang tidak biasa ketika Idris tidak kunjung pulang ke rumah selama beberapa hari. Padahal meskipun sering bermalam di gubuk, Idris biasanya tetap pulang atau setidaknya memberikan kabar. Kecurigaan ini perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Hingga pada akhirnya, di hari Senin tanggal 30 Maret 2026, pagi hari, MF sang anak memutuskan untuk mencari Idris ke gubuk penampungan rumput laut di sekitar pantai Kalimesang. Dengan perasaan khawatir, dia melangkahkan kaki menuju lokasi tersebut. Dan setibanya di sana, suasana di sekitar gubuk terasa sangat sunyi dan tidak seperti biasanya. Ketika dia mendekat dan melihat ke dalam gubuk, betapa terkejutnya MF saat menemukan sang ayah sudah tergeletak dalam gubuk dengan kondisi yang benar-benar tidak bisa dibayangkan. Terdapat luka parah di bagian lehernya dan juga perutnya yang sudah menganga. Yang lebih mengerikan lagi, bagian tubuhnya tidak lagi utuh. MF yang melihat kejadian tersebut sontak panik dan segera memberitahukan warga sekitar. Di saat itu, kondisi gubuk sudah bau busuk akibat jasad yang sudah berhari-hari ditinggalkan. Akhirnya dalam waktu singkat, kabar itu menyebar dan mengundang perhatian warga. Warga berdatangan ke lokasi. Mereka diliputi rasa takut dan tidak percaya atas apa yang mereka lihat. Mereka segera melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib. Tidak berselang lama, pihak kepolisian dari Polsek Gantarang bersama dengan tim Satreskrim Polres Bulukumba segera datang ke lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Di saat itu juga, mereka langsung memasang garis polisi di sekitar gubuk untuk mengamankan lokasi. Sementara petugas mulai mengumpulkan berbagai bukti yang ditemukan di sekitar tempat kejadian. Mereka juga menemukan adanya jerigen yang mencurigakan yang berada di depan gubuk. Setelah diperiksa, bau tidak sedap itu mulai tercium dan rupanya di dalamnya terdapat organ dalam yang diduga adalah milik korban yang sengaja dipisahkan dari tubuhnya. Akhirnya, jenazah Idris beserta dengan organ dalamnya langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk kemudian dilakukan proses otopsi. Di dalam proses penyelidikan awal, pihak kepolisian memeriksa sejumlah saksi yang dianggap mengetahui aktivitas terakhir korban, termasuk orang-orang terdekatnya. Di antara yang diperiksa adalah MF serta beberapa warga sekitar. Dan tidak hanya itu, Syamsir dan Melanio juga ikut dimintai keterangan sebagai bagian dari prosedur penyelidikan. Saat itu keduanya masih berusaha bersikap seolah tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian tersebut. Bahkan Syamsir sempat menunjukkan sikap yang seakan-akan dia juga kehilangan sosok ayahnya. Dia berbaur dengan warga dan ikut di dalam proses pengurusan jenazah, seolah tidak terlibat di dalam peristiwa itu. Sikap itu sempat membuat warga tidak menyuruh curiga kepadanya. Tapi pihak kepolisian tidak berhenti pada keterangan para saksi saja. Mereka terus mendalami kasus tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti lain di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP, ditemukan petunjuk penting berupa sidik jari yang mengarah pada orang-orang yang diduga berada di lokasi saat kejadian berlangsung. Temuan tersebut menjadi titik terang di dalam mengungkap pelaku di balik peristiwa keji ini. Di sisi lain, setelah jenazah Idris yang sebelumnya dibawa ke rumah sakit menjalani proses otopsi, pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan penyebab dari kematian serta mengidentifikasi secara rinci luka-luka yang terdapat pada tubuh korban. Dari hasil otopsi, diketahui bahwa Idris mengalami luka yang cukup fatal di bagian leher akibat senjata tajam yang menjadi penyebab utama dari kematiannya. Dan selain itu, ditemukan pula luka yang sangat parah di bagian perut akibat tusukan berulang serta tindakan kekerasan lanjutan yang menyebabkan bagian organ dalamnya terpisah dari tubuh. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan medis selesai, pihak berwenang kemudian menyerahkan jasad Idris kepada pihak keluarga. Jasad Idris kemudian dibawa pulang ke rumah duka yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Kabar duka itu dengan cepat menyebar di kalangan warga, menghadirkan suasana yang mencekam dan begitu menakutkan bagi warga. Di dalam rumah duka, keluarga, kerabat, dan tetangga berdatangan untuk memberikan doa kepada mendiang Idris. Sosok yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan juga pekerja keras, justru harus berakhir dengan cara yang sangat tragis. Tidak sedikit warga yang masih sulit mempercayai bahwa peristiwa sekejam ini terjadi di lingkungan mereka. Dan suasana duka semakin terasa ketika proses pemakaman berlangsung. Dengan diiringi doa-doa, jasad Idris kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Keluarga dan warga yang hadir mengantarkan kepergian Idris
menangisi sosok Idris dengan begitu pilu. Sementara itu, proses penyelidikan masih terus berlangsung. Polisi masih mengejar siapa pelaku dalam kasus ini. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan secara intensif, termasuk dari petunjuk sidik jari yang berada di lokasi kejadian, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi siapa pelaku di dalam kasus ini. Terungkaplah bahwa pelaku tersebut adalah anak kandung dari korban yang bernama Syamsir dan tetangganya yang bernama Melanio. Tidak dijelaskan dengan detail bagaimana polisi bisa mengungkap kedua pelaku ini. Namun yang jelas, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026, pihak kepolisian langsung bergerak cepat menangkap kedua pelaku di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Saat diamankan, awalnya mereka tidak mengakui perbuatan mereka. Namun setelah didesak oleh pihak kepolisian dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, perlahan kebenaran mulai terungkap. Keduanya tidak dapat mengelak lagi dari bukti-bukti yang ada. Di hadapan pihak kepolisian, Syamsir akhirnya mengakui perbuatannya, termasuk alasan dibalik tindakan kejamnya yang dia lakukan kepada ayah kandungnya sendiri. Dia mengungkapkan bahwa rasa sakit hati karena tidak diakui sebagai anak dan sudah lama dia pendam. Dan tindakannya yang memisahkan organ dalam korban dimaksudkan karena dia ingin memutus hubungan kekeluargaan dengan korban. Sementara itu, Melanio juga mengakui keterlibatannya yang didasari oleh dendam lama terhadap Idris. Dan berdasarkan seluruh alat bukti yang sudah dikumpulkan, keduanya akhirnya dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 458 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman yaitu penjara seumur hidup atau justru penjara paling lama 20 tahun. Di dalam proses hukum yang berjalan, tidak menutup kemungkinan adanya pemberatan hukum, mengingat tindakan yang dilakukan oleh Syamsir dan Melanio tergolong sangat keji dan melibatkan hubungan keluarga antara mereka dan korban. Saat ini, Syamsir dan Melanio sudah ditahan di Mapolres Bulukumba untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Sementara itu, pihak keluarga korban masih diselimuti duka yang mendalam. Tidak ada yang menyangka bahwa permasalahan yang sudah berlalu cukup lama dapat berujung pada kejadian yang tragis. Apalagi mengetahui bahwa anak kandungnya sendiri yang turut menghabisi nyawa korban dengan cara yang begitu kejam. Itu dia sobat, kisah dari Idris yang dihabisi oleh anak kandungnya sendiri dan salah satu tetangganya akibat dendam yang lama sudah dipendam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Suka bikin konten pakai HP tapi kapasitas memorinya kecil? Jangan khawatir. Sekarang kapasitas memori HP kalian bisa dibikin jadi besar. Ini namanya portable SSD dari SSK. Kapasitas yang gue beli ini adalah 4 TB. Sebelumnya gue juga udah beli yang kapasitasnya 500 GB. Sekarang gue upgrade ke 4 TB supaya data yang ditampung jauh lebih banyak. Dan gokilnya, ini kecepatannya sampai 40 Gbps, geng. Proses pemindahan datanya juga simple banget. Cukup pakai kabel, colokin ke HP kalian dan langsung pindahin. Prosesnya jauh lebih cepat daripada kalian mindahin pakai airdrops. Ngapain beli HP dengan kapasitas memori yang besar tapi harga mahal? Mendingan beli portable SSD dari SSK. Harganya jauh lebih terjangkau dan kapasitasnya jauh lebih besar. Untuk link pembelian kalian bisa langsung cek di bawah.